Ini ada uang ya, totalnya cukup besar Pak. Kalau Pak Rudi bisa bantu saya, uang ini bakal jadi milik Bapak. Syaratnya sederhana Pak. Bapak tinggal manipulasi data aja agar saya bisa menang di pilkada ini. Maksudnya Pak Malik mau menyuap saya? Bukan nyuap sih Pak, tapi kerjasama. Saya kasih Bapak uang dan Pak Rudi memberikan saya data yang tinggi agar saya bisa menang. Itu sama aja dengan menyuap Pak Malik. Capek banget hari ini. Tadi meetingnya lumayan lama. Nggak apa-apa deh. Ini semua demi karirku. Aku akan melakukan apapun demi jabatan. Aku pikir kamu lembur, Mas. Kok kamu nggak bilang sih pulang jam segini? Iya, aku pikir juga bakal lembur. Ternyata meetingnya udah selesai. Dan hari ini juga cuma ada satu meeting aja. Ya udahlah, aku langsung pulang aja deh. Mau aku buatin kopi, Mas? Nggak usah deh, udah malam juga. Oh iya, gimana sama meetingnya? Apa hasilnya? Kamu bakal tetap ikut pilkada tahun ini kan? Ya jadilah, nggak mungkin dong aku melewatkan kesempatan ini. Aku sama timku udah ngatur strategi supaya bisa menang di pilkada ini. Syukur deh kalau kayak gitu. Halo Bu Rina. Halo, selamat malam Pak Malik. Maaf mengganggu waktunya Pak. Saya cuma mau bilang kalau rencana kita sebentar lagi akan berhasil. Saya sudah menemukan beberapa orang yang akan membantu kita Pak. Kerja bagus Bu, kirimkan nama beberapa orang itu ya Bu, biar nanti saya sendiri yang menghubunginya. Baik Pak, akan segera saya kirimkan nanti. Saya yakin kalau kali ini Pak Malik pasti akan terpilih karena semuanya sudah direncanakan Pak. Jelas lah Bu Rina, saya nggak akan membiarkan orang lain ngambil kursi saya. Saya akan melakukan apapun agar bisa menang. Makasih ya Bu Rina. Tadi itu siapa Mas? Itu loh, Bu Rina, salah satu tim sukses aku. Dia bilang ada beberapa orang yang bisa bantu aku agar aku bisa kepilih. Aku nggak nyangka ternyata jalannya akan semudah ini. Jangan senang dulu Bu, ini baru awal. Perjalanannya masih panjang. Masih ada beberapa tahap yang harus aku lewatin sebelum akhirnya menjadi kepala daerah. Tapi tetap aja kan Mas, kamu udah selangkah lebih maju. Iya, bener sih. Ini ibu-ibu kok belum pada datang ya? Biasanya kan udah pada ngumpul nih buat nunggu Kang Sayur. Selamat pagi Bu RT, Koko Meong. Pagi Bu Atik, ibu lagi nunggu Kang Sayur juga ya? Enggak Bu RT, justru saya ini nunggu ibu-ibu. Untung aja ibu-ibu sudah datang. Emangnya Bu Atik ada perlu apa sama kita sampai ditunggu seperti itu? Ini saya punya sedikit rezeki buat ibu-ibu. Mohon diterima ya. Ini apa Bu? Uang kah? Dalam rangka apa Bu Atik kasih amplop kayak gini? Iya Bu, tumben sekali Bu Atik bagi-bagi kayak gini. Begini ibu-ibu, suami saya kan nyalon jadi kepala daerah. Nah, saya tuh ingin berbagi ke kalian. Mohon doanya ya, semoga suami saya bisa menang. Kalau kayak gitu sih namanya serangan pajar ini. Bukan kok Bu RT, jangan asal ngomong begitu dong. Ini tuh asli rezeki dari saya. Anggap aja ini sedekah. Serangan pajar dibalik kata sedekah ini. Tapi nggak apa-apa deh, makasih ya Bu Atik. Iya Koko Meong, sama-sama. Jangan lupa ya, nanti suruh ibu-ibu yang lain datang ke rumah saya. Iya Bu Atik. Koko Meong, kayaknya tukang sayurnya gak lewat ke sini deh. Kita sebaiknya pulang aja yuk. Ayo Bu RT, sekali lagi makasih ya Bu Atik. Kalau gitu kita permisi dulu. Kita permisi ya Bu Atik. Mari Bu. Iya, mari. Bagus. Dengan begitu aku yakin pasti banyak yang akan memilih suamiku. Pak, masa ibu dapat serangan pajar sih? Nih, lihat nih. Waduh, bisa-bisanya siapa nih yang ngelakuin ini Bu? Bu Atik Pak, dia bagiin amplop ke warga. Awalnya aku tegur Bu Atik, tapi dia beralasan itu adalah sedekah. Padahal ibu tahu kalau itu sebenarnya serangan pajar. Lagi-lagi Bu Atik melakukan itu. Padahal Bapak sering ingetin dia loh Bu. Nanti Bapak ingetin lagi deh. Oh iya Pak, dulu Pak Malik nyalon jadi kepala desa kan. Banyak yang gak suka sama dia. Tapi kok dia bisa sih kepilih ya Pak? Ibu juga pernah tuh tanya ke ibu-ibu di sini. Katanya mereka gak ada satupun yang pilih dia. Tapi kok tiba-tiba pas perhitungan suara dia yang menang. Ini aneh loh Pak. Kalau soal itu Bapak nggak tahu loh Bu. Tapi Bapak juga ada yang ngerasa aneh sih Bu. Gimana lagi ya? Kita nggak bisa buat apa-apa kan ya Bu? Udahlah, bingung. Kenapa gak diselidiki aja sih Pak? Ibu sih yakin kalau ada kecurangan. Lagian aneh banget tiba-tiba yang menang Pak Malik. Mau diselidikin juga kan kita mah cuma orang kecil Bu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai deh Pak Malik itu yang kepilih pas pilkada nanti. Soalnya nih ya Pak, dia waktu jadi kepala desa aja gak bener. Masa hidupnya mewah,
sedangkan rakyatnya banyak yang menderita. Jalan dan infrastruktur banyak yang rusak, kemiskinan juga di mana-mana. Sedangkan harta kekayaan dia setiap tahunnya malah meningkat. Sabar ya Bu, Ibu jangan ngomel-ngomel gini, nanti darah tingginya kambuh loh. Kita berdoa aja semoga orang kayak Pak Malik itu cepet taubat ya. Bu, amplop ini Bapak ambil ya. Bapak mau bilang ke Bu Ati untuk tidak melakukan ini ya Bu. Iya Pak, ambil aja Pak. Wah, jadi Pak Malik ingin mencalonkan diri jadi wali kota ya. Ide yang bagus Pak, tapi sepertinya Bapak akan berhadapan dengan lawan yang berat di pilkada ini Pak. Emangnya lawan saya nanti siapa Pak? Kok saya nggak tahu ya? Apa belum diumumin siapa lawan saya ya? Setahu saya, lawan Pak Malik nanti itu Butika. Dia itu punya pendukung yang solid dan juga banyak Pak. Elektabilitasnya juga tinggi. Oh, jadi dia yang akan jadi lawan saya. Aku harus bertindak nih. Wah, ternyata Butika ya. Saya pikir siapa? Dia sih bukan lawan yang berat bagi saya. Apalagi ini kan cuma perempuan. Jangan meremehkan Pak, meskipun dia itu perempuan, tapi seperti yang saya bilang, dia memiliki elektabilitas yang tinggi jauh di atas Bapak. Pak Malik harus punya strategi yang bagus untuk bisa mengalahkan dia. Sebenarnya saya udah punya strategi yang bagus sih Pak. Wah, bagus tuh. Semoga berhasil lah Pak. Kita jadikan pilkada ini sebagai kemenangan kita ya Pak. Ya, Bapak bener. Tapi sepertinya saya butuh bantuan Pak Rudi nih. Oh, bantuan apa? Saya tahu Pak Rudi ini kan yang bertanggung jawab atas pemilihan pilkada ya. Nah, saya mau nawarin sesuatu nih Pak. Ini ada uang ya, totalnya cukup besar Pak. Kalau Pak Rudi bisa bantu saya, uang ini bakal jadi milik Bapak. Syaratnya sederhana Pak. Bapak tinggal manipulasi data aja agar saya bisa menang di pilkada ini. Maksudnya Pak Malik mau menyuap saya? Bukan nyuap sih Pak, tapi kerjasama. Saya kasih Bapak uang dan Pak Rudi memberikan saya data yang tinggi agar saya bisa menang. Itu sama aja dengan menyuap Pak Malik. Saya bisa kasih berapapun yang Bapak mau, asalkan Pak Malik ini bisa bikin saya menang di pilkada. Ya kalau Pak Malik nggak mau ya nggak apa-apa deh. Saya ambil lagi uangnya. Saya bisa simpen nih uang. Jangan Pak, kita bicarain ini dulu deh. Jadi gimana Pak Rudi? Bapak setuju nggak dengan kerjasama kita ini? Oh baiklah, saya terima kerjasama ini. Asalkan biaya uang jalannya ini sesuai ya. Bapak tenang aja, berapapun akan saya kasih, asalkan saya menang di pilkada ini. Oke? Itu bisa diatur Pak Malik. Mudah bagi saya untuk mengatur semuanya, itu gampang banget loh. Baik, untuk selanjutnya kita sudah mendengarkan visi dan misi dari calon wali kota nomor urut 2. Silakan bagi calon wali kota nomor urut 1, Pak Malik, untuk memberikan visi dan misi sebagai calon wali kota. Silakan. Visi dan misi saya itu sudah jelas ya. Saya ingin mensejahterakan rakyat dengan menghapus kemiskinan dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Ibu Tika tidak akan mampu melakukannya. Orang seperti Ibu Tika itu cuma mimpi bisa jadi wali kota. Realitanya butuh tindakan nyata, bukan cuma mimpi doang. Maksudnya apa Pak Malik? Pak Malik diminta untuk memberikan visi dan misi, bukan merendahkan saya seperti itu. Tapi kenyataannya emang seperti itu kan Bu. Butika ini nggak bisa apa-apa. Kota ini membutuhkan pemimpin seperti saya, bukan orang kaya Butika ini. Emangnya kenapa dengan orang seperti saya? Saya rasa saya berhak untuk memimpin kota ini. Lagi pula visi dan misi saya lebih jelas daripada milik Bapak. Tapi kan udah jelas saya yang bakal menang. Baik. Mohon ditahan ya para calon wali kota nomor urut 1 dan nomor urut 2. Daripada Butika capek-capek ya kampanye dan segala macemnya ngeluarin banyak uang, lebih baik Butika mundur aja deh dari sekarang. Itu kan bakal mempermudah Butika sendiri daripada buang-buang duit kan. Ya daripada orang-orang lihat nanti Butika ini nggak bisa apa-apa kan ya, malu-maluin ya. Maaf Pak Malik, memangnya Anda siapa bisa menilai saya seperti itu? Kita serahkan saja pada rakyat, biar mereka yang memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi wali kota. Tuh lihat Bu, istrinya dari calon wali kota, gayanya mewah banget. Selamat siang ibu-ibu. Coba lihat mobil baru saya. Bagus kan ibu-ibu? Ini hadiah dari suami saya loh. Katanya karena saya sudah mensupport dia dari nol. Nggak ada yang nanya padahal. Iya Bu Atik, mobilnya bagus. Tapi gak salah nih Bu Atik pamer mobil ke sini. Suami ibu kan pejabat, terus ibu pamer mobil mewah. Emangnya gak takut diperiksa sama KPK? Hahaha, ngapain harus takut Bu? Ini kan pakai uang pribadi, bukan pakai uang negara.
Tapi kan tetap aja Bu Atik dan Pak Malik ini tidak mencerminkan pejabat yang baik. Masa tiap hari pamer terus, sedangkan rakyatnya menderita. Mana rakyat yang menderita? Saya tidak pernah melihat rakyat yang menderita. Sudah dulu ya Bu, saya mau pulang. Saya mau cek keadaan rakyat saya. Rakyat saya? Memangnya rakyat yang mana sih Bu? Perasaan suami ibu belum dilantik deh. Ya tapi kan sebentar lagi akan dilantik. Kalau begitu saya permisi ya ibu-ibu. Ih, sumpah saya kesel banget sama Bu Atik. Bisa-bisanya dia pamer mobil mewah di depan kita. Saya juga muak Bu sama tingkahnya. Lagian kok bisa ya Pak Malik itu kepilih jadi wali kota. Perasaan waktu debat itu kerjaannya itu cuma menghina lawan, bahkan sampai viral. Saya bingung Bu, kok bisa ya suaranya yang didapat Pak Malik itu lebih besar daripada Bu Tika? Saya pikir Bu Tika yang kepilih, soalnya kan dia itu terkenal jujur. Mau gimana lagi Bu, kita kan gak ada yang tahu permainan para elit politik itu kayak gimana. Yang jelas orang yang serakah akan jabatan pasti akan melakukan segala cara agar mereka bisa mendapatkan jabatan itu. Iya, setuju sama Bu LT. Semoga orang-orang kayak gitu cepat dapat ajab deh. Orang-orang yang membuat rakyat menderita harus kena ajab. Akhirnya Pak, kamu dilantik juga jadi wali kota. Semua rencana kamu berjalan dengan lancar. Jelas lah Bu, aku bisa ngelakuin apapun dengan uang. Selagi ada uang, semuanya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan Bu. Bener banget Pak, dari awal aku sudah bilang kan kalau semua akan berjalan lancar. Dan sekarang terbukti. Iya Bu, hebat, prediksi kamu tepat banget. Iya Pak Malik, selamat ya Pak. Pak Malik sudah terpilih menjadi wali kota. Semua ini juga berkat Pak Rudi yang sudah bantu saya. Makasih ya Pak Rudi. Saya kan sudah bilang Pak, semuanya itu mudah bagi saya, asalkan uang jalan lancar Pak. Jangan lupa sisanya ya Pak. Tenang aja Pak Rudi, saya sudah nyiapin kok sisanya. Bahkan nih ya, udah saya lebihin deh. Nanti kita bicarain lagi ya ini setelah acara pelantikan ya. Siap Pak Malik. Pak, sebaiknya kamu cepat naik ke podium. Acara pelantikannya sebentar lagi akan dimulai. Iya Bu. Kenapa suaraku menghilang? Tenggorokanku berat banget. Ada apa ini ya? Kenapa suaraku jadi hilang kayak gini ya? Loh, kenapa suamiku jadi seperti itu? Apa yang terjadi? Saya benar-benar gak nyangka Pak RT. Ternyata Pak Malik itu menyuap agar bisa menjadi wali kota. Saya sudah gak kaget Hansip. Sebelumnya ketika Pak Malik calonin dirinya jadi kepala desa, saya udah bisa nebak kalau dia itu ngelakuin kecurangan loh. Pantas aja dia mendapat ajab. Sekarang Pak Malik itu lagi viral di sosial media gara-gara pas pidato mulutnya keluar uang koin. Itu ajab yang setimpal sih untuk dia. Saya juga sama Pak RT. Sebelumnya saya juga udah curiga sama Pak Malik. Dan ternyata kecurigaan saya itu benar. Terus sekarang Pak Malik gimana? Nggak usah dipikirin Pak Hansip. Itu bukan urusan kita. Mau dia kayak gimana pun ya udah jadi tanggung jawab dia. Yang jelas sekarang Bu Tika yang menggantikan Pak Malik jadi wali kota. Nah bener banget tuh Bu, Bu Tika sekarang yang jadi wali kota. Saya lebih suka sama dia yang jadi wali kota. Bu Tika itu orangnya jujur. Dia emang pantas untuk jadi pemimpin. Udahlah, kita nggak perlu bahas ini lagi. Mendingan makan pisang goreng aja nih, kebetulan masih hangat. Wah, Bu Jihan tahu aja nih kalau saya lagi lapar. Jelas enak lah, orang itu saya yang bayarin. Apa sih yang enak kalau makan gratis? Pak RT tahu aja. Gimana keadaan suami saya Dok? Kenapa dia jadi seperti ini? Mohon maaf Bu, keadaan Pak Malik tidak bisa dijelaskan secara medis. Kejadian ini benar-benar sangat langka. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun atas kondisi Pak Malik ini. Terus, sekarang apa yang harus saya lakukan dokter? Gimana cara saya menyembuhkan suami saya? Mohon maaf sekali Bu, saya tidak bisa membantu. Tapi jika boleh saya memberikan saran di luar ilmu medis. Sebaiknya Pak Malik ini bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Mungkin apa yang Pak Malik alami saat ini adalah bentuk teguran dari Tuhan Bu. Pak, mungkin apa yang dikatakan dokter itu benar. Kalau sebaiknya kita bertobat. Kita terlalu serakah pada kekuasaan, sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Saya sendiri tidak tahu apa yang Pak Malik lakukan semasa hidupnya. Tapi saya rasa bertobat memanglah jalan yang paling ampuh. Mungkin Pak Dokter benar. Terima kasih ya Pak Dokter. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Pak, ayo kita bertobat. Kita membuka lembaran baru untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih jujur.
Loh, di rumahnya Pak Malik ada polisi. Wah, jangan-jangan Pak Malik bakal masuk penjara nih. Ini bisa jadi informasi yang menarik. Saya nggak boleh ketinggalan. Ini pada kemana sih? Nggak mungkin pada kabur kan? Ada apa ya, Pak? Selamat siang, Bu. Saya dari pihak kepolisian akan menangkap Pak Malik. Pak polisi jangan bercanda ya. Kenapa suami saya ditangkap? Untuk hal itu akan kami jelaskan di kantor ya, Bu. Yang pasti Pak Malik ditangkap atas kasus suap, Bu. Gak mungkin, itu pasti fitnah. Pak polisi jangan asal tangkap ya. Lagi pula kenapa Bapak langsung ke rumah saya? Kenapa tidak ada pemberitahuan apapun? Pihak kepolisian sudah mengirimkan surat panggilan, Bu. Tapi dari pihak Pak Malik tidak memenuhi panggilan tersebut. Oleh sebab itu, saya ditugaskan untuk membawa langsung Pak Malik. Anda saya tangkap atas kasus suap ya, Pak Malik. Enggak, ini enggak mungkin. Saya enggak mau masuk penjara. Saya harus lari. Hei, tunggu. Jangan lari kamu. Hei. Ya ampun, kenapa jadi begini? Aku harus susul suamiku. Aku takut terjadi sesuatu. Waduh, Pak Malik ditangkap polisi, tapi dia malah lari. Apa saya ikut ngejar juga ya? Ikut aja deh. Mulutku terus keluar koin. Tubuhku sangat lemas. Tubuhku lemes banget. Aku benar-benar udah nggak kuat. Pak, kamu kenapa, Pak? Bangun, Pak. Aku mohon bangun, jangan tinggalkan aku, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Atik, Pak Malik sudah tidak ada. Enggak, ini gak mungkin. Pak, bangun. Jangan tinggalin aku, Pak. Kenapa kamu malah meninggalkan aku? Bangun, Pak. Aku gak mau hidup sendirian. Yang sabar ya, Bu. Semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan suami ibu ya. Bagaimana saya bisa merelakan suami saya, Pak? Saya hanya hidup dengan suami saya. Kalau suami saya meninggal, saya harus tinggal dengan siapa? Saya nggak mau sendirian. Sabar, Bu. Saya tahu ini memang tidak mudah untuk ibu. Tapi Pak Malik sudah meninggal. Relakan dia ya. Enggak, aku nggak mau kamu tinggalin, Pak. Aku mohon bangun. Saya turut berduka cita ya, Bu. Semoga Pak Malik diampuni segala dosa-dosanya. Bu Atik, yang sabar ya. Saya tahu ini memang tidak mudah, tapi ibu harus ikhlas demi ketenangan suami ibu. Jangan menyiksa diri ibu sendiri, Bu. Saya yakin ibu bisa menghadapi semuanya. Saya yakin ibu ini wanita yang kuat. Tetap tabah ya, Bu. Terima kasih, Bu Jihan. Ayo, Bu, kita pulang. Ini sudah sore, sebentar lagi malam. Bu Jihan duluan aja. Saya masih mau di sini sebentar lagi. Ya udah, kalau begitu saya duluan ya, Bu. Saya duluan ya, Bu Atik. Saya benar-benar kasihan sama Bu Atik, Pak RT. Tapi mungkin ini semua memang sudah takdir. Itu benar, Bu Jihan. Kejadian ini bisa kita ambil pelajarannya. Terlalu rakus akan kekuasaan itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kalau sampai ngalahin segala cara itu benar-benar nggak baik. Ngerebut kekuasaan tanpa mikirin rakyat itu perbuatan yang paling keji. Benar, Pak RT. Kenapa kamu ninggalin aku sendirian, Pak? Kenapa kamu setega ini? Kamu ninggalin aku. Aku sendirian, Pak. Tunggu aku nyusul kamu ya. Tapi nanti sama aku di sini siapa yang nemenin aku? Kamu yang akan nemenin aku kan? Bye bye Pak Malik suamiku.